Wanita mana yang tak sakit bila pria yang digadang-gadang menjadi suaminya justru berpaling ke lain hati? Namun sekali lagi, kegagalan cinta itu justru bak rahmat terselubung untuk Ayu. Pasca gagal menikah dengan Zumi, kini Ayu menemukan seorang pengusaha dari Gorontalo yang siap menjadi pendamping hidupnya. Ayu jelas berbunga-bunga, bukan jabatan atau kedudukan sebagai aparat negara yang ia butuhkan. Ayu cuma butuh cinta. Ampunan kalau ada kesalahan, semoga diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya. Hanya itu aja, Mas. Mudah-mudahan Mas di sana diampuni segala dosanya, dilancarkan jalannya gitu kan, dilapangkan kuburannya. Tadi saya juga sempat ke makamnya Mas, sekalian pamit sama Mas. Lantas apa jawaban Zumi Zola terkait kasus perselingkuhannya dengan istri orang? Lalu seperti apa pula tanggapan Ayu Dewi seputar prahara cinta mantan tunangannya tersebut? Perseteruan keluarga almarhum Ade Namnung dan Ramon tentu saja membuat hati kita miris. Pasalnya, Ade sendiri masih hitungan hari pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Sedangkan di tempat yang berbeda, kasus yang cukup menghebohkan juga menyita perhatian kita. Zumi Zola, aktor yang menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur Jambi, dilaporkan ke pihak yang berwajib karena dugaan selingkuh. Kemarin mantan tunangan Ayu Dewi tersebut akhirnya buka suara. Benarkah Zumi bermain mata dengan istri orang? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tidak kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Zumi Zola akhirnya bicara juga. Kemarin sang bupati menggelar konferensi pers. Apa jawaban Zumi tentang tuduhan Aldi yang menuding telah berselingkuh dengan istrinya? Lalu seperti apa pula tanggapan Ayu Dewi seputar prahara cinta mantan tunangannya tersebut? Inilah Zumi Zola Zulkifli Nurdin, mantan pemain sinetron yang kini menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur Jambi tersebut masih menyisakan ketampanan dan kegagahannya sebagai seorang aktor. Zumi memang sedang menjadi sorotan, bukan karena prestasinya sebagai bupati, melainkan karena ia dilaporkan seorang pria bernama Bernaldi karena diduga berzinah dan berselingkuh dengan istrinya, Penny Vernita Saputri. Semua berawal ketika Bernaldi alias Aldi menangkap basah sang istri berkirim pesan lewat BlackBerry dengan sang bupati. Dari situ, satu persatu kisah petualangan asmara Zumi Zola dan Penny mulai ia telusuri. Setelah merasa yakin memiliki alat bukti yang cukup, Aldi kemudian melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan Zumi dengan Penny istrinya ke Polda Metro Jaya. Awal ketahuan itu yang dari BBM. Dari BBM. Nah, setelah itu ya saya coba untuk mencari tahu terus kan, ya dengan berjalannya waktu ya ternyata ya makin banyak bukti yang saya pegang dari pernyataan anak saya udah bilang, rekaman dia bilang, iya mama waktu di Jambi mama ninggalin aku terus. Mama pergi sama Zumi Zola terus. Ada gimana? Iya, paling aku udah nangis. Ya tadi mungkin kalau bisa didengar rekamannya itu asli pernyataan dari anak saya gitu, anak yang masih polos, yang nggak mungkin dia berbohong gitu. Dia yang merusak rumah tangganya Adi. Bagaimana sekarang bisa dibilang fitnah? Itu aja, ya. Ini orang yang merusak rumah tangga orang lain. Perlu nggak dilaporkan polisi? Dilaporkan. Zumi sendiri tidak tinggal diam. Ia langsung menunjuk Hotma Sitompul sebagai kuasa hukumnya. Kemarin, meski dengan wajah yang merah dan keringat yang membasahi jidatnya, Zumi memberi kesaksian di depan kamera wartawan. Sang bupati membantah semua tudingan Aldi. Saya membantah dengan tegas semua tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada saya oleh saudara Benardi Kajasima dan juga penasihat hukumnya. Bukti yang buat saya
udah sangat fatal gitu ya. Saya bisa buktikan di pengadilan. Nomor Anda bisa saya pakai untuk SMS orang. Saya ambil telepon kalian berdua, saya mainkan dari sini. Itu bisa maki-maki ke situ. Ini toys. Makanya kita bilang, SMS, gambar, tidak serta-merta membuktikan terjadinya perzinahan. Selain mantan aktor yang sudah membintangi banyak judul sinetron dan film layar lebar, nama Zumi Zola kental dalam ingatan orang karena kisah asmaranya dulu dengan Ayu Dewi. Zumi dan Ayu Dewi memang sempat tinggal selangkah lagi menuju pelaminan. Semua nyaris rampung dipersiapkan. Namun harapan Ayu untuk menikah dengan Zumi harus melayang. Sebulan setelah putus, Zumi menikah dengan wanita lain. Ayu Dewi sendiri tak mau menoleh ke masa silam. Kegagalan itu barangkali justru ia syukuri jika tudingan Aldi kepada Zumi Zola benar adanya. Kalau mantan itu di belakang, saya ngeliatnya ke depan. Alhamdulillah saya sudah menemukan pujaan hati saya. Jadi hanya dialah yang ada di pikiran dan hati saya. Itu udah gak peduli ya? Betul sekali. Mas, tanya aja sama ini. Jawabannya bagus. Jawabannya Peduli ya? Mau di apa ya? betul sekali. Saya habis lamaran kemarin. Jadi alhamdulillah bahagia lahir batin, insya Allah. Februari 2. Prosesinya dengan cara adat. Kalau kata pacar saya kan harus diselesaikan secara adat. Katamu kau tak. Wanita mana yang tak sakit bila pria yang digadang-gadang menjadi suaminya justru berpaling ke lain hati. Namun sekali lagi, kegagalan cinta itu justru bak rahmat terselubung untuk Ayu. Pasca gagal menikah dengan Zumi, kini Ayu menemukan seorang pengusaha dari Gorontalo yang siap menjadi pendamping hidupnya. Ayu jelas berbunga-bunga, bukan jabatan atau kedudukan sebagai aparat negara yang ia butuhkan. Ayu cuma butuh cinta. Lihat saja, saking bahagianya, Ayu bahkan tak segan mengucapkan terima kasih untuk sang kekasih ketika Ayu terpilih menjadi host tamu terdahsyat dalam perhelatan dahsyatnya award beberapa waktu lalu. Dan yang pasti terima kasih untuk Ibu Sekar dan Bapak Budi dan semua orang-orang yang sudah mendukung saya, terutama untuk kekasih saya, Sheila. Akhirnya dilamar, insya Allah jadi ya. Amin, amin, amin. Tolong didoain ya. Ini sahabat saya ada 3 juta orang ya. Inisialnya RD, cie. Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan, pengusaha. Alhamdulillah. Berbeda dengan Ayu yang sedang berbunga-bunga, Zumi Zola justru tengah di ujung tanduk. Aldi sendiri bersaksi, ia sempat bertemu Zumi dan coba mencari kebenaran seputar hubungan terlarang Zumi dan istrinya. Aldi menuturkan, kala itu Zumi bahkan sampai minta maaf karena telah lancang hadir di antara Aldi dan Penny. Dia saya panggil, Zola. Dia masih nggak mau nengok. Dengan akhirnya saya manggil dia dengan suara yang lebih kencang. Baru dia nengok ya. Dan saya menghampiri dia, saya bilang, kamu tahu saya siapa? Terus dia bilang, ya dengan pandangan yang kayaknya dia masih bingung ya, saya siapa? Saya bilang, saya suaminya Venita. Dan itu yang langsung ekspresi yang diberikan, yang saya lihat, dia langsung lemas, pucat. Lu selingkuh dengan bini gue, ya. Gue tahu itu, saya bilang. Zola bilang, gue benar-benar minta maaf. Minta maaf kenapa? Gue tidak akan mengganggu siapapun lagi, siapapun itu. Saya bilang lagi, siapapun itu siapa? Siapa itu namanya? Siapa nama bini gue? Lo mau ngomong atau enggak? Nah dia bilang, gue minta maaf dan janji tidak akan terulang lagi. Lo, seorang bupati, menzinai istri orang, karir lo hancur bos. Rahasia dong. 10. Saya menunggu berita dari kalian semua. Saya sudah memberikan komentar tadi, sudah cukup lengkap. Nestapa juga sedang mengguncang hati Angelina Sonda. Setahun setelah sang suami meninggal dunia, Angie justru harus menerima kenyataan pahit karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Angelina Sondak benar-benar di ujung tanduk. Persis setahun setelah sang suami wafat, Angie justru harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya.
Enji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet di Palembang.